Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah senantiasa dapat memberikan waktu untuk kita selalu bertobat menjadi tentunya lebih baik dari hari-hari yang sudah kita lewatkan. Kajian untuk kali ini, Buya menyampaikan bahwa benar-benar sangat menyentuh penjelasan yang dapat dikategorikan mutiara hikmah. Buya menjelaskan seputar kata cinta yang mungkin pemahamannya khususnya saya adalah sangat terbatas. Marilah kita sama-sama mengkaji, mengikuti tausiah yang disampaikan Buya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'isa man wathiqa bighairillah. Sengsaralah, silakalah orang yang percaya kepada selain Allah. Arakana li syai'in siwallah, atau orang merasa damai terhadap sesuatu selain Allah. Artinya apa saja yang menjadikan kita menjadi tenang, kalau sumber ketenangan kita itu bukan Allah, sangat rapuh. Dan kita tetap dalam kegelisahan, karena semuanya tidak ada yang pasti. Seorang suami mempercayai istri juga rapuh. Suatu ketika bisa berubah, minta cerai kok. Seorang istri juga begitu, bergantung kepada suami. Iya kan? Memberikan segalanya, pengabdiannya kepada sang suami. Sang suami juga bisa berkhianat, berselingkuh dengan perempuan lain. Orang tuh juga berharap anaknya bisa menolong dia, kalau dia sudah tua nanti bisa gantian mengurus orang tua. Ternyata anak juga pada saatnya juga tidak semua anak bisa membantu orang tuanya. Betul nggak? Pokoknya kalau kita serahkan kepercayaan kita kepada selain Allah, kita di penghujungnya selalu kecewa. Makanya cinta ini tidak pernah kuberikan kepada siapapun. Biarkan cintaku hanya untuk Allah saja. Dari mana? Kenapa saya mengatakan demikian? Dari pengalaman sehari-hari. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan kok. Iya. Kecewa perasa itu tidak. Maka sebaiknya sudah kepada Allah saja. Tapi bagaimana bisa tumbuh keyakinan bahwa Allah adalah segala-galanya, bahwa Allah is everything, is my everything? Itu bagaimana? Saya kira ya perlu direnungi kembali. Ya karena sementara ini juga saya mau tanya ya kepada diri kita sendiri. Selama ini yang ngasih makan kita siapa sih? Begini, kamu yakin gak dikasih makan Allah setiap hari? Yakin gak dikasih minum Allah setiap hari? Yakin gak ketika kamu sakit menyembuhkan adalah Allah? Ini persoalannya Allah nggak kelihatan. Kita tidak merasakannya intervensi Allah dengan pandangan mata yang kosong ini, dengan logika yang terbatas ini. Di mana campuran Allah? Yang saya sakit juga ke dokter bayar juga, disuntik, dioperasi, dipotong, diperban, dijahit, bayarnya sekian ratus juta, saya sembuh. Lalu di mana peran Allah? Itu kan nggak kelihatan persoalannya. Iya, artinya begini, begitu sembuh yang disanjung dokter. Alhamdulillah, hebat itu dokter. Langsung kres, ces peleng, bukan main. Ketemu obat paten, manjur, mujarab, sing dalam obat kari usulong, ketiban dicaci makinya aja. Hanya keluh kesahnya saja yang Allah terima dari kamu. Jadi akhirnya tergantung kepada bagaimana kita melihat hati kita ini. Memang sulit ya.
Jadi Nabi Muhammad saja sebelum dia jadi nabi, dia juga nggak tahu kok apa sih iman tuh, apa sih agama tuh, nggak tahu. Ya kan? Baru tahu kan setelah dikasih tahu oleh Allah kan gitu. Ya kita juga kalau nggak ada yang ngasih itu juga nggak tahu. Saya juga kalau tidak ada yang ngajarin sholat ya mungkin saya juga nggak sholat kok. Kalau saya setiap hari nggak dipantungin oleh orang tua saya juga mungkin saya juga nggak sholat juga. Nah makanya pada akhirnya mah sampai kepada kesadaran bahwa Allah adalah segalanya bagi kita dan kita hanya bergantung kepada Allah. Orang kaya sama orang miskin tetap ganti hatinya melakukannya sejen beli bakal wong melaratan melakukannya kelayap melakukannya bakal wong sugih kenting iya bakal wong melarat melakukannya kasih kelayap kan seperti tidak ada keberanian ya kan gitu, kecil hati dalam barang-barang nih toko ya apa itu sekilas mereka pelongo iya wong sugih masih aja kantong. Yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Anda jadi berubah seperti itu, dengan kesehatan, dengan pangkat, dengan harta, dengan jabatan, dengan kesaktian, dengan keilmuan. Kenapa Anda harus berubah? Apa wis mari ta wis beli butuh ning Gusti Allah maning kono? Iya, ya pertanyaan wis beli butuh maning ta Gusti Allah ki? Ya ka beli butuh ya wis apa? Misalnya ka beli butuh beli apa nang sirap? Orang miskin nggak butuh duit gitu maksudnya. Orang miskin nggak butuh duit. Kalau orang kaya butuh nggak? Mana yang lebih membutuhkan uang? Ya sebetulnya mah dibolak-balik. Mana yang lebih tenang? Orang kaya atau orang miskin? Miskin senang. Tergantung maning. Senang hati lebar. Kalau manusia itu bukan dohirnya, semua juga batinnya. Orang bahagia dohirnya, batinnya sengsara, enak boleh? Dohirnya sengsara, batinnya bahagia, enak boleh? Tadi ini sih penting, enak abe. Oke, sekarang saya mau biar berulang-ulang sampai kita yakin betul ya. Mangan sate apa mangan das petak? Nanti sing enak. Ya mangan sate gak bakal untune lara mah blenak. Mangan petek untune waras. Ya kenapa nalikane mangan petek untune waras enak, mangan sate untune blenak, untune sate blenak. Jadi sing enak ku sate eta untune. Kelas bodol waras. Turu spring bed boyoknya lara enak nanti. Ya ini yang menjadi persoalan bahwa sebetulnya jujur aja kita ini semuanya sudah terjebak dalam materialisme. Materialisme itu bukan sekedar mencintai harta, tapi mencintai hartanya melebihi daripada mencintai Allah, bahkan sampai Allahnya hilang, Tuhannya menjadi materi. Sehingga mengukur apapun di dunia adalah berdasarkan ukuran materi, bukan berdasarkan moral, bukan berdasarkan kesolehan, bukan berdasarkan keimanan, semuanya berdasarkan materi. Calon mantu juga kalau melarat ditolak kok, materi semuanya. Anak juga kalau yang kaya disanjung-sanjung, kalau yang miskin diinjak sekalian, anak sendiri kok. Menghormati orang juga berdasarkan materi, bukan karena kesolehannya. Orang sebegitu solehnya baiknya nggak dihormati kok, karena datangnya naik becak, sandalnya sandal jepit, yang satu merah yang satu hijau.
Begitu tamu datangnya pakai baby band, pakai ya seri S 500 cc, 500 yang 5000 cc, dijemput di payung. Kita tidak pernah bertanya dari mana dia punya harta banyak. Kiai gak pada kidukian begitu-begini. Doa masih sakit. Bakal kiai ini sugi mah nuga mobil Mercy. Salamannya karang juta. Bakal sih kan nuga sepede, berapa ribu. Nah, kenapa demikian? Ini juga mungkin atas kehendak Allah. Sehingga saya tidak lagi mengandalkan keilmuan yang saya miliki, dan saya juga tidak mengandalkan materi yang saya miliki. Konsekuensinya satu kok, bahwa tetap saja tidak boleh mengandalkan ilmu kita, tidak boleh mengandalkan harta kita, tidak boleh mengandalkan kekuasaan kita. Kita hanya boleh mengandalkan Allah. Maksudnya apa mengandalkan? Uang sugih gede hati nih karena ngerasa sugih. Uang ngerasa pinter gede hatinya karena pinter. Uang sakti gede hatinya karena ngerasa sakti. Bagi saya yang pinter hanya Allah, yang kaya hanya Allah, yang sakti hanya Allah. Jangan sampai ini semuanya merubah hati kita menjadi gede hati maring sejene Gusti. Itu aja kok. Bagaimana caranya ketika Anda diberi kepintaran oleh Allah, jangan besar kepala lah, gede hati kok, menjadi anak yang pintar. Bagaimana ketika Allah memberi kamu harta banyak sampai aja gede endase karena ngerasa. Sebetulnya begini ya, kalaupun Anda kaya, begitu Anda ada keinginan untuk menonjolkan, memamerkan hartanya, nyemengit. Ketika kalaupun Anda sakti, bisa sembar-sembur, begitu Anda ada keinginan ingin menunjukkan kesaktian, nyemengit. Begitu juga ketika Anda punya keilmuan, punya ilmu, pintar, lalu kepengen menunjukkan kepintarannya, nyemengit. Kita merasakannya kok. Kamu merasakan nggak kalau ada orang sok menunjukkan? Sadar semua juga. Saya senang sama orang pinter. Saya senang sama orang yang wakil ibadahnya. Tapi kalau orang itu dengan sengaja menunjukkan bahwa dia kayak paling wakil ibadahnya, mengit. Bukan kamu pinter, bukan orang pinter. Orang itu ingin menunjukkan kepinterannya. Uang sugih, tapi pengen ngatok kena sugiane. Akibat karena kepengen kelihatan kaya, maka gelang keroncongnya sampai sekilan, melakune tangannya dikipat-kipataken, terang-terang, jilbabe dicopot karena nganggo giwange sing segede kelungsu, bari melakune gada-gede gabas gebes sambil giwange katon, nyemeng itu bikin. Itu maksud saya. Oh tadi ente bahkan delang wong wadon ngegelang keroncong tekan sikut, tulis melakukannya dikipat seneng. Oh enggak, ya wis, itu enggak. Wong ngerasa pinter, akhirnya saat dina nyalak kena wong baik, seneng. Tulis kader enggak ning berumut ning kampung pelosok menunjukkan kehebatannya pakai bahasa populer, das Jesus
sampai lah kasih ngerti senang makanan kok. Wis wong wadon tuku iwak, wong wadon usugi, cincinnya nih dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk pakai cincin semua, berlian, bari tudang tuding milih iwak, kian pira bari tudang tuding bareng ngatokakan cincinnya. Barang sing dagangnya kembang ke temen oleh ngatok kena cincin ke habis pikir begitu kian pira 300 bari dibuka lampene kita kan dulu mas kudu untuk sama 100 bari dicibir bibirnya supaya dia tahu gigi gue ada masih gitu. Seneng gitu tuh. Itu yang saya maksudkan, sok gumede ngatok kena kesugiane, bukan orang kaya, bukan ngatok kena kesugiane. Sakti ya pada baik, sok ngatok kena kesaktiane, sembar sembur. Nah itu kan terjadi. Dia tidak tahu bahwa perilaku seperti itu nyemengit, nyaman-nyaman saja dia mah. Oke, sekarang yang saya mau tanya kepada Pak Haji Sulaiman, gara-gara istri kamu kondangan ke rumah Bitarmi pakai gelang keroncong sampai sikut, ya kalungnya segede tambang, di forum dihajatannya orang miskin, sehingga banyak orang yang menangis sedih. Bidaswi yang nangis, ketuan dewe, banyak orang sakit hatinya. Orang kaya yang memamerkan perhiasannya itu, sehingga banyak orang yang menangis. Merasa berdosa enggak membuat orang jadi menangis? Pintar gitu makin nggak pintar. Tetapi sulit orang kaya yang memamerkan hartanya itu. Ketika saya tegur, engkau berdosa, ning di dosanya nangis dewe apa dewe, kita bergelang-gelang dewe oleh tuku dewe. Memang tidak boleh saya pamer harta, itu kata orang kaya. Apa memang saya salah untuk pamer harta? Toh uangnya bukan hasil korupsi. Saya sangat apresiasi terhadap imam-imam masjid yang bacaan fatihahnya fasih. Tetapi ketika saya berjamaah di suatu masjid dan imam itu tahu ada ketua forkim di belakangnya, lalu dia menunjukkan kefasihannya, ihdinas siratal, nyemengit mana ini? Nah di situ akhirnya Pak, ketika muncul dua orang yang punya sifat yang sama, sok ngatok-ngatokaken, terjadilah perseteruan. Masih mengklaim masih hebat gue, megang mobil anyar, ya oleh kredit kan kah? Mbung-mbunge barangnya makan kan. Begitu juga antara orang yang pinter ngaji dengan yang pinter ngaji, yang bisa ceramah dengan yang bisa ceramah, sama terjadi ya. Kadar ayat itu mengloros yang diapalkan, judulnya nggak ngejak pun be orang ganti-ganti, gus buru modalnya keterkena. Angka maning matu kulo bidatin, wa kulo dolalatin. Ning forum maning hadisnya pun maning baik, mung-munge terjadi persaingan yang seperti itu terjadi. Makanya ya kita nih nggak usah menampilkan, nggak usah menunjukkan. Ya cobalah hidup ini biasa-biasa sajalah.
Saya kira pada penghujungnya apa sih yang orang suka muncul keinginan seperti itu, menonjol-nonjolkan, memamerkan? Satu, minta pengakuan sebetulnya, meminta penghargaan. Buang, ketahuilah bahwa kebutuhan kita akan penghargaan, pengakuan itu harganya mahal banget kok. Untuk mendapatkan pengakuan negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka harganya mahal. Pengakuan PBB bahwa Indonesia merdeka harganya mahal, dibayar dengan darah dan keringat kok. Nah makanya sejak kapan kita bisa hidup murah dan meriah? Sejak kita sudah tidak menuntut pengakuan dan penghargaan dari siapapun. Ngerga-ngerga nana beli-beli ya, ngaku serang beli bus kita mesti orang segora wahin sih. Ngarin kita goblok ya, kita goblok tuh. Iya. Jadi artinya kita nggak usah tersinggung, dibilang goblok, dibilang miskin, dibilang jahat, dibilang bohong, ya biarin aja.